Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan 1. Pengertian kata, 2. Jenis-jenis kata, 3. Bagian-bagian kata, 4. Pembentukan dari sebuah kata, 5. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata, 6. Penyusunan definisi nominal, formal, dan operasional. 1. Pengertian kata. Kata adalah unsur bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Ada banyak ragam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Sebagian besar kata dibentuk dari beberapa komponen yang berbeda. Untuk memperoleh ketetapan penggunaan kata dalam kalimat, seseorang harus paham betul makna dari kata yang dipilihnya. Kata adalah sebuah bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri, atau kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang mengandung arti tersendiri. Jenis kata. 1. Kata benda, nama dari seseorang, tempat, dan benda yang dibendakan. 2. Kata kerja, kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. 3. Kata sifat, kata yang menjelaskan kata benda. 4. Kata keterangan, kata yang memberikan keterangan pada kata yang bukan benda. 5. Kata ganti, kata pengganti kata benda. 6. Kata bilangan, kata yang menyatakan jumlah benda. Bagian-bagian kata. 1. Kata dasar atau akar kata. Kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan juga dapat dikelompokkan sebagai bentuk asal atau tunggal dan bentuk dasar atau kompleks. 2. Afiks atau imbuhan, satuan terkait yang apabila ditambahkan pada kata dasar akan mengubah makna dan membentuk kata baru. Afiks tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada satuan lain seperti kata dasar. 3. Prefiks atau awalan, afiks imbuhan yang melekat di depan kata dasar untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. 4. Sufiks atau akhiran, afiks yang melekat di belakang kata dasar untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. 5. Konfiks atau simulfiks, secara simultan, satu afiks melekat di depan kata dasar dan satu afiks melekat di belakang kata dasar yang bersama-sama mendukung satu fungsi. 6. Kata turunan atau kata jadian, kata yang baru diturunkan dari kata dasar yang mendapat imbuhan. 7. Keluarga kata dasar, kelompok kata turunan yang semuanya berasal dari satu kata dasar dan memiliki afiks yang berbeda. Pembentukan kata. Untuk dapat digunakan dalam kalimat atau perturunan tertentu, maka setiap bentuk dasar, terutama dalam bahasa fleksi dan agglunutasi, pembentukan kata ini mempunyai dua sifat, yaitu 1. Inflektif. Alat yang digunakan untuk penyesuaian bentuk itu biasanya berupa afiks, yang mungkin berupa prefiks, infiks, dan sufiks, atau juga berupa modifikasi internal, yakni perubahan yang terjadi di dalam bentuk dasar itu. 2. Derivatif. Pembentukan kata secara infektif tidak membentuk kata baru atau kata lain yang berbeda dengan bentuk dasarnya. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Penanggalan awalan meng. Penanggalan awalan meng pada judul berita dalam surat kabar diperbolehkan, namun dalam teks beritanya awalan meng harus eksplisit. 1. Amerika luncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Contoh yang salah. 2. Amerika meluncurkan pesawat bolak-balik Kolombia. Contoh yang benar. Penanggalan awalan ber. Kata-kata yang berawalan ber sering menanggalkan awalan ber, padahal awalan ber harus dieksplisitkan secara jelas. Sampai jumpa lagi. Contoh yang salah. Sampai berjumpa lagi. Contoh yang benar. Pengertian definisi. Pengertian definisi adalah keterangan yang menguraikan atau menjelaskan tentang arti suatu kata, juga ungkapan yang membatasi makna suatu kata atau ungkapan tersebut. Definisi secara umum adalah suatu batasan atau arti. Dapat juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau kegiatan. Definisi nominal, formal, dan operasional. Nominal berupa pengertian singkat, formal
Disebut juga definisi terminologis, yaitu definisi yang disusun berdasarkan logika formal yang terdiri dari 3 unsur: operasional, batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Teknik-teknik penyusunan definisi. Ada 8 teknik yang dikemukakan oleh Nicholas Schrecher, yaitu 1. Enumerative definition, yaitu suatu teknik pendefinisian dengan cara memberikan daftar lengkap dari setiap bagian kata yang didefinisikan. 2. Ostensive definition. Definisi dibuat dengan mengungkapkan perwakilan dari bagian kata yang didefinisikan. 3. Metode genus dan difference, yaitu definisi dengan memperhatikan genus dan difference. 4. Genetic definition. Definisi dibuat dengan memaparkan organisasi atau unsur-unsur pembangunan kata yang didefinisikan. 5. Constructive definition. Definisi yang dibuat dengan mengungkapkan instruksi atau perintah, seperti mendefinisikan pesawat terbang kertas. Penjelasannya dapat diberikan dengan mengacu bagaimana pesawat terbang kertas itu dibuat. 6. Operational definition. Definisi yang dibuat berdasarkan serangkaian percobaan yang dapat menentukan cocok atau tidaknya kata itu dalam kasus yang khusus sifatnya. 7. Synonymous definition. Definisi yang dibuat dengan mengacu pada definitium yang sama. 8. Abbreviative definition. Definisi yang dibuat dengan menjelaskan kepanjangan simbol dari definitium. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.